Jadi mungkin Mbak Alawi itu ada kekhawatiran jika sekiranya nanti keturunan Wali Songo ini mendukung salah satu paslon. Karena kalau Trah Wali Songo ikut-ikutan mendukung salah satu paslon, ya tentu saja posisi Mbak Alawi akan tersingkir. Ketika para Bani Wali Songo atau Trah Wali Songo secara resmi dan terang-terangan mendukung ke salah satu paslon, yakni di paslon nomor 3, yakni Pak Ganjar dan Pak Mahfud, ternyata banyak orang di negeri ini yang salah persepsi, yang salah paham, dan yang kepanasan. Tapi kalau kita cek, kita lacak, ternyata yang salah persepsi, salah paham, dan kepanasan itu ternyata pendukung paslon lain. Bisa pendukung paslon nomor 1, bisa juga pendukung paslon nomor 2. Kemudian terkait tentang apa yang dilakukan oleh Bani Wali Songo atau Trah Wali Songo yang secara resmi dan terang-terangan mendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud, ada semacam opini yang bilang begini: apa bedanya Trah Wali Songo dengan Bani Alawi? Kan seperti itu. Kemudian ada juga yang bilang kalau Bani Wali Songo ikut terjun ke dunia politik itu bisa meruntuhkan atau bisa menurunkan harga dirinya sebagai Trah Wali Songo. Pokoknya macam-macam lah statementnya, tapi intinya adalah agar para Trah Wali Songo ini tidak ikut-ikutan politik, tidak menentukan pilihan secara secara terbuka. Jadi mungkin tujuannya itu agar para Trah Wali Songo dalam mendukung salah satu paslon itu secara diam-diam saja, tidak usah dipublikasikan ke masyarakat umum agar tidak diikuti. Mungkin arahnya seperti itu. Dan itu kalau kita lacak, ya mungkin saja adanya hembusan-hembusan seperti itu mungkin berasal dari Mbak Alawi sendiri. Jadi mungkin Mbak Alawi itu ada kekhawatiran jika sekiranya nanti keturunan Wali Songo ini mendukung salah satu paslon. Karena kalau Trah Wali Songo ikut-ikutan mendukung salah satu paslon, ya tentu saja posisi Mbak Alawi akan tersingkir. Karena rakyat di negeri ini lebih percaya dan lebih cinta kepada Trah Wali Songo daripada kepada Trah Ubaidillah. Dan fakta sejarah juga sudah mencatat bahwa Wali Songo itu adalah orang-orang yang dulu mengislamkan Nusantara. Sementara para Bani Ubaidillah atau habaib dari Yaman yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi tapi tidak punya bukti, itu mereka itu dulunya itu didatangkan oleh Belanda. Mereka bekerja kepada Belanda, membantu Belanda menjadi anteknya Belanda. Sementara para Dzurriyyah Wali Songo atau keturunan Wali Songo, mereka itu adalah pejuang kemerdekaan. Banyak dari mereka yang menjadi kiai sekaligus menjadi pahlawan perjuangan. Dan banyak juga dari Trah Wali Songo ini yang gugur di medan perang dalam rangka membela bangsa ini dari penjajahan Belanda. Tapi kalau para imigran dari Yaman, yakni para habaib atau Bani Ubaidillah, itu kan kebanyakan bekerja kepada Belanda, membantu Belanda, membela Belanda. Bahkan ada juga yang diangkat menjadi muftinya Belanda, yakni Habib Utsman bin Yahya. Sehingga terkait tentang adanya polemik kenapa kok Trah Wali Songo sekarang ikut-ikutan politik mendukung salah satu paslon, yaitu tadi. Ya memang harus dilakukan seperti itu, karena kalau tidak ya nanti para paslon ini dikuasai oleh Bani Alawi. Dan kemudian kalau misalnya ada anggapan bahwa Trah Wali Songo itu kalau sudah terjun ke dunia politik itu tidak ada bedanya dengan Bani Alawi, yaitu juga mungkin yang menghembuskan itu pihak Mbak Alawi. Jadi mereka itu mungkin khawatir kalau nanti kesaingan oleh Trah Wali Songo ini. Makanya ketika ada hal-hal semacam itu, saya malah makin bersemangat dan malah semakin kuat mendukung apa yang dilakukan oleh para Trah Wali Songo. Jadi Trah Wali Songo yang waktu itu datang ke Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu kan ada Gus Wat Barat, kemudian ada Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, kemudian ada Tubagus Mugi, kemudian ada ulama dan kiai yang jumlahnya itu sekitar 24 orang. Jadi mereka itu secara resmi dan terang-terangan mendukung paslon nomor 3, yakni Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Karena melihat hal itu, saya pun bersemangat dan ikut sepakat dengan mereka. Saya juga akan mendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud, tidak akan mendukung yang lainnya. Dan soal dukung-mendukung ini bukan soal kalah menang, tapi di mana kita berpijak kepada kebenaran yang kita yakini. Dan dalam hal ini, kebenaran yang saya yakini adalah kebenaran dari Trah Wali Songo, bukan dari Trah
Ubaidillah. Sehingga yang saya lakukan itu pun mengikuti apa yang dilakukan oleh Trah Wali Songo. Nah, ketika Trah Wali Songo mendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud, saya pun ikut mendukungnya.